baca hasil konsultasi Mas Reno. Jadi Mas Reno kan dirujuk kepada saya ya Mas Reno. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hasil konsultasi Mas Reno boleh nggak menceritakan kembali apa yang dirasakan akhir-akhir ini? Waktu itu sih saya sempat ke psikolog dulu karena menurut saya tidak merasa saya nggak bisa tidur aja gitu sih dok. Jadi kayak tiap malam tuh saya kepikiran, cuman saya juga bingung saya mikirin apa. Jadi kayak waktu itu sempat ke psikolog dan tidak ada perubahan juga. Tapi kata psikolognya mau dirujuk. Cuma sampai sekarang dapat beberapa dikasih saran dari psikolog juga untuk mengatur waktu tidur, sampai sekarang juga belum sih. Biasanya kalau tidak bisa tidur itu apakah berlangsung satu hari saja atau terus menerus kerja? Awalnya sih jam tidur saya cukup agak berantakan juga karena sempat mikirin sesuatu, terus lama-lama jadi saya jadi nggak bisa tidur dan berlangsungnya cukup lama sih. Ya, jadi dari hasil dari konsultasinya juga menunjukkan hal sama, Mas Reno itu memiliki gangguan tidur karena gangguan terlalu berpikirnya terlalu banyak kalau Mas Reno. Nah, kalau dari psikolog sendiri kan memang mereka tidak bisa merasakan pengobatan, jadi mereka hanya bisa memberikan saran-saran saja. Nah, karena dari data medisnya juga Mas Reno sudah melakukan hal-hal yang disarankan oleh psikolog Mas Reno, tetapi tidak berhasil, akhirnya dirujuk kepada saya. Nah, untuk pengobatan lebih lanjutnya itu biasanya untuk gangguan tidur itu dibutuhkan obat tidur sih memang Mas Reno. Kalau obat tidur itu banyak atau enggak ya? Kalau untuk itu akan kita tinjau lagi Mas Reno. Tapi biasanya sih mahal nggak ya Bu? Kalau untuk mahal itu juga bisa didiskusikan lagi misalnya. Tapi kalau misalnya Mas Reno juga punya BPJS. Berarti untuk obatnya saya harus tebus sekarang atau diperiksa dulu? Untuk obatnya itu masih bisa nanti Mas Reno. Jadi kita akan konsultasi lebih lanjut juga untuk saya bisa meninjau lagi nih kondisi Mas Reno membutuhkan dosis seperti apa. Berarti nanti saya harus kesini lagi ya Bu? Boleh Mas Reno. Kalau misal saya ajak mama saya untuk konsultasi atau nggak apa-apa? Tidak apa Mas Reno, malah lebih baik karena saya juga bisa mendengar dari sisi ibu Mas Reno juga seperti apa. Oke. Terima kasih dok. Apakah masih ada yang ditanyakan? Udah sih. Cuma kalau misalnya nanti seandainya mama saya tidak punya video untuk melakukan pengobatan, apakah ada cara lain ya dok? Untuk itu nanti akan kita diskusikan lagi ya Mas Reno. Oke. Terima kasih. Terima kasih dok. Ini juga bentar lagi datang. Selamat siang dengan Mas Reno. Iya betul. Kalau boleh tahu Mas Reno kesini dengan siapa? Sama ibu saya. Oke, ibu namanya siapa? Jadi berdasarkan jadwal hari ini Mas Reno adalah konsultasi lanjutan ya? Iya betul. Sebentar ya. Oke, berarti Mas Reno hari itu ada konsultasi bersama Dr. Chandra. Baik, di dalam ruangan masih ada satu pasien. Jadi untuk Mas Reno dan Ibu Nika dimohon untuk menunggu sebentar ya. Minggu lalu, sebenarnya tuh anak saya sehat-sehat aja sih mas. Dia baik aja kok, nggak teriak-teriak, nggak kayak orang gila. Kamu nggak perlu nih konsultasi kayak gini. Ya tapi kan mama nggak tahu. Reno, mama tuh lebih lama ya daripada kamu. Mama yang paling tahu. Mama tuh pernah ngerasain kalau mama stres. Mama doa kamu turun iman, makanya kamu kesini. Ibu mohon bersabar ya. Di sini sedang ada banyak pasien. Saya takut mengganggu kenyamanan mereka. Jika ada yang ingin didiskusikan, nanti boleh didiskusikan di dalam bersama Dr. Chandra. Mas Reno yang boleh silakan duduk. Oh ini ibunya Mas Reno. Kenal ini saya Dr. Mas Reno. Jadi berdasarkan konsultasi Mas Reno minggu lalu, kami ingin
diskusi lebih lanjut mengenai pengobatannya dari Mas Reno. Sebenarnya anak saya kenapa ya? Karena kalau di mata saya anak saya itu ini gara-gara orang ibadah. Oke Ibu, jadi dari data-data konsultasi yang sudah saya lihat dari Mas Reno sendiri, Mas Reno itu sudah mengidap gangguan tidur dari sejak lama Ibu, dari 3 bulan yang lalu. Hingga gangguan tidur ini juga merupakan indikator dari suatu kondisi yang bisa kita sebut dengan depresi Ibu. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, mungkin Mas Reno jika berkenan bisa menjelaskan juga ke Ibu apa yang sudah ia rasakan akhir-akhir ini. Kamu sehat, kamu gak perlu yang kayak gini-gini, ngabisin duit aja. Mama jangan apa-apa, ibadah aku juga ibadah, cuma kan ya aku juga nggak tahu kenapa gue kayak gini. Itu kan kamu ibadah. Kalau kamu ibadah gak mungkin kayak gini. Ya tanya aja sama dokter. Gimana dok? Maaf Ibu Mika sebelumnya, jadi kondisi depresi itu adalah kondisi medis yang nyata Ibu, jadi perlu ditangani. Jadi untuk depresi sendiri itu disebabkan oleh 3 faktor, psikologis, biologis, dan juga sosial. Jadi sebenarnya kurang ibadah itu tidak termasuk ke dalam faktor depresi Ibu. Dok, anak saya tuh masih hijau. Ntar anak saya gimana? Anak saya tuh masih berkebutuhan. Cuma kurang dulu aja untuk kesehatan. Oke, baik Mas Reno dan Ibu Mika. Jadi untuk obat antidepresannya sendiri ada 2 jenis, Stablon dan juga Antiprestin. Untuk Antiprestin sendiri itu harganya di kisaran 80.000, sedangkan Stablon itu di harga sekitar 150. Untuk keputusannya saya kembalikan lagi kepada Ibu dan juga Mas Reno. Ibu, kami mohon agar hindari kata-kata menyalahkan. Itu bisa membahayakan kondisi mental Mas Reno. Kami sebagai tenaga kesehatan berkewajiban untuk melindungi kenyamanan pasien dalam kelompok rentan. Iya Ibu, untuk kondisi Mas Reno sendiri juga dibutuhkan intervensi lebih lanjut Ibu. Salah satunya adalah dengan terapi dan juga obat yang efektif agar kondisi yang dia rasakan tidak menjadi lebih parah. Untuk Mas Reno sendiri setelah mendengar penjelasan dari kami, bagaimana, apakah ingin dilanjutkan pengobatannya? Asal obatnya nggak mahal lagi sih dok. Ini saya biaya psikiater aja udah mahal, berjam lagi psikiater. Kalau saya suruh Moreno untuk 2 hari rupiah itu gratis nih, nawarin biaya. Oke baik, terima kasih Ibu Mika atas keputusannya. Akan saya resepkan untuk obat antiprestinnya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi untuk proses administrasi lebih lanjut untuk Mas Reno. Kalau gitu makasih ya dok, makasih juga ya bang. Baik Ibu, baik Mas Reno, mari saya antarkan keluar. Mama itu hidup lebih lama ya daripada kamu. Mama yang paling tahu kalau stres. Biar apa? Ini gue daftar aja. Mas Rena itu mau punya adik lagi. Makanya dia marah-marah lagi. Aku nggak diperhatiin. Mama sih hamil mulu. Adik aku udah 8 Ayo. Baik Ibu, nanti akan saya resepkan untuk antiprestin. Itu gunanya. Antiprestin. Iya dok, antiprestin dok. Iya dokter, antiprestin. Iya, Dokternya nanya resep. Itu serius sih, itu kayak putus banget itu pas nonton kayak nanya